pagi, 17 April 2019, kita, kamu, lo, gue, juga negara Indonesia akan membuat keputusan yang sangat penting. sangat penting. Penting banget. Begitu penting sampai kita harus ikut ambil bagian. Bisa jadi lo pikir nggak penting. nggak penting atau males banget ikutan. Atau merasa nggak punya pilihan. tapi kita sama-sama tahu bahwa itu nggak benar. Lo punya pilihan. Gue punya pilihan. Kita punya pilihan. Kita semua punya pilihan. Memilih ikut serta menentukan masa depan negara ini. Atau menyerahkan bulat-bulat kepada orang lain. Pilih yang mana? Nih, gue mau ikutan. Karena gue tahu ini penting. Saya tahu ini penting. Saya tahu ini penting. Makanya mau diajak syuting. Mau pagi-pagi makeup untuk kesini. Karena kita percaya. Memberikan suara adalah semalas-malasnya ikut berdemokrasi. Adalah selemah-lemahnya kepercayaan kita pada demokrasi. Dan sekecil-kecilnya partisipasi dalam demokrasi. Ingat loh, bukan cuma presiden yang kita pilih. MPR, DPR, Dan mereka semua yang punya kuasa. Membuat hukum, mengatur pajak. Termasuk melestarikan hutan. Atau bikin perkebunan. Memilih ketua KPK, pejabat KPK. Dan BPJS. BPJS. Jadi 17 April nanti Pergilah ke TPS. Gunakan hak suara kamu. gunakan hak suaramu. Gunakan hak suara lo. Dan kalau kamu memilih, Nicholas Saputra akan posting selfie di Instagram. Akan selfie di di Instagramnya. Instagram dia. Abis pemilu. Kok jadi gue sih? Enggak dong. Enggak. Ah beneran nih? Penasaran kan? Enggak. Jeffrey Nicole aja, Jeffrey Nicole. Yuk. Yuk, Kami mengajak kalian Kami mengajak kalian kami ngajak kalian. Kami mengajak kalian untuk menggunakan hak suara. Hak suara. hak suara. Hak suara. Hak kalian menentukan masa depan. Masa depannya Indonesia. Hah? Foto selfie? Serius? Iya. Enggak dong, enggak. Menarik ya tadi ya. Pilih siapa yang mau nonton Nicholas Saputra, mau lihat Nicholas Saputra selfie di Instagramnya. Nah. Alasannya memang receh tapi it's okay lah, yang penting milih gitu kan. Betul, yang penting milih dulu lah, gitu. Oke, ini kita bersama-sama ya. Memang 3 hari jelang pemerhatian pemilu serentak. Di sini pemirsa, Satuan TNI dan Polri mengadakan apel gabungan persiapan patroli skala besar dalam rangka menjamin keamanan pemilu 17 April mendatang. Nah, apel pagi ini pemirsa akan dipimpin langsung oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan juga Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Ribuan pasukan TNI Polri diperkirakan akan menghadiri apel yang digelar di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Melalui apel ini, TNI Polri bersinergi meyakinkan masyarakat bahwa pelaksanaan pemilu mulai dari pemungutan hingga penghitungan suara akan dikawal dengan serius. Dan tujuan apel juga untuk memastikan netralitas TNI Polri dalam pelaksanaan pemilu. Dan kembali kita akan langsung berbincang saja sekarang bersama dengan narasumber kita juga untuk mengingatkan juga Pak Hadar Nafis Gumai. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Iya Pak Hadar, diingatkan lagi kepada pemirsa semuanya, sekarang sudah masa tenang. Betul. Tidak boleh ada atribut kampanye lagi ya Mas. Dan juga tidak boleh berkampanye, atribut tidak boleh, tidak juga boleh Meskipun di media sosial juga udah nggak boleh ya Pak ya. Iya, nah, jadi ada himbauan-himbauan nggak Pak, kan Bapak sebagai mantan komisioner KPU, sebenarnya minggu tenang yang ideal tuh seperti apa gitu ya kira-kira? Ya, saya kira betul-betul untuk pemilih ya. Ini kesempatan kita untuk memastikan sekali lagi siapa yang akan kita pilih ya. Karena memang ini calon pemimpin punya peran yang sangat besar. Kalau kita masih belum pasti, segeralah manfaatkan ini. Nah, untuk para peserta tentu mereka juga bersiap diri. Kalau kemarin sudah berusaha keras untuk mengajak, mendapatkan simpati, mendapatkan dukungan, sekarang betul-betul mereka juga harus stop begitu, kontemplasi gitu ya, kemudian berkoordinasi dan mengingatkan para pendukungnya untuk tertib mengikuti pemungutan dan penghitungan suara. Juga kepada para penyelenggara ini juga hari-hari final yang sangat penting, memastikan semua penyelenggaraannya siap begitu, juga untuk membersihkan alat-alat peraga dan segala macam yang terpampang itu, karena memang pendekatan pemilu kita ini betul-betul pada hari pemungutan suara itu betul-betul diberikan kepada setiap warga masing-masing untuk memilih, tidak lagi untuk dipengaruhi, supaya betul-betul masyarakat itu bebas. Ingat prinsip memilih itu salah satunya adalah bebas. Ya, kira-kira begitu ya.
Tapi memang kita lihat juga sekarang begitu ya. Tapi teman dari NetGrid sendiri bagaimana Pak? Akan melakukan pengawalan juga ya, membantu ya. Itu seperti apa bentuknya? Betul. Jadi kami berinisiatif untuk melakukan. Kami itu siapa saja Pak? Boleh dijelaskan dulu. Di NetGrid itu sebetulnya para mantan komisioner yang lalu ya, kami yang mendirikan dengan beberapa yang lain begitu. Kami ingin sekali juga bisa membantu terus bagaimana penguatan demokrasi dan kelembagaan pemilu di Indonesia. Ya, kegiatannya tentu adalah membantu KPU menyusun peraturan misalnya, kemudian membantu KPU mensosialisasikan peraturan atau hal-hal yang rinci, pendidikan pemilih dan seterusnya. Nah, yang kami akan lakukan kali ini adalah memantau. Nah, kita ingat kalau ke TPS itu kan kita memberikan suara. Nah, suara yang sudah kita berikan itu harus dijaga kemurniannya. Jangan sampai nanti ada yang rubah. Kita milih A, tahu-tahu di atasnya menjadi milih B gitu kan. Nah, itu tidak bisa di dalam pemilu, betul-betul harus asli, harus genuine ya. Nah, itu kami jaga dengan cara kita memfoto hasil yang ada terpampang di setiap TPS hasil perhitungan, yaitu di kertas yang besar C1 plano, itu difoto dan kemudian diupload di portal yang disediakan. Kemudian datanya nanti akan di-entry, ditabulasi, kemudian nanti akan dapat gambaran hasil pemilu kita. Nah, cara ini sebetulnya menjaga dalam artian kalau sudah dipublikasikan secara luas, maka pihak-pihak yang mungkin akan mencoba merubah-rubah itu menjadi sangat sulit. Kemudian yang kedua pun, kalau ada petugas mungkin karena penyelenggaraan kita ini cukup rumit begitu ya, mungkin keliru di dalam menghitung, menjumlahkan dan sebagainya, dengan foto itu bisa kelihatan loh, kok ditambah-tambahin nggak klop gitu kan. Nah, kami bisa langsung lapor, kita berikan kepada KPU. KPU kan merekap secara manual ke kecamatan kan. Nah, itu nanti akan diperiksa lagi. Tolong KPU TPS sekian-sekian di sini, tolong diperiksa lagi, kelihatannya ada keliru menghitung, kira-kira gitu. Nah, jadi kita betul-betul ingin memastikan perolehan suara yang sudah diberikan oleh masyarakat, hitungan dan seterusnya itu betul-betul terjaga, betul. Nah, itu maksud dari kegiatan ini. Tapi kami butuh sekali banyak relawan ya. Kan pasti butuh masa yang tidak sedikit nih untuk melakukan itu, karena kan per TPS. Betul. Jadi TPS kita itu kan sekarang udah sampai 810.000 lebih. Nah, jadi kalau per TPS kami berharap minimal kita juga punya relawan 810.000 relawan kan. Nah, jadi kami sedang mengajak betul ya, senang ini diberikan kesempatan di sini, warga semua mari kita jaga perolehan suara kita. Caranya memfoto ya, memantau, foto dan upload gitu. Dan sebenarnya siapa saja bisa ya Pak, karena sebenarnya simpel banget, tinggal pantau, foto, upload aja di portal yang sudah disediakan. Betul. Jadi sederhana sekali dan ini betul-betul suatu platform, suatu sistem yang terbuka. Jadi kalau memang kita ingin betul pemilu kita ini berjalan jujur, adil begitu ya, tidak ada kecurangan untuk kita semua, maka marilah setiap warga itu sebetulnya bisa ikut berperan. Orang-orang muda, kelompok milenial, ini kesempatan besar. 5 tahun sekali kita ikut berperan di dalam pemilu kita. Tapi selain gimana Mas? Ya. Jadi kan sekarang itu kita masih nanti akan ngomongin banyak yang masih mungkin galau, belum menentukan pilihan. Tapi kan juga sekarang ada perbedaan ya Marvin, cara mencoblos gitu. Oh iya betul. Ya. Akan diingatkan juga berarti ya tentunya dengan melalui ini ya. Perbedaan cara mencoblos. Kan sekarang soalnya 5 langsung nih Pak. Jadi sebetulnya kalau cara mencoblos sebetulnya sama, di mana kita mencoblos 1 kali saja begitu ya terhadap pilihan yang ada. Nah, memang yang beda adalah pemilihan kita itu sekarang disatukan. Jadi kalau dulu ada pemilihan anggota legislatif, kalau untuk seluruh Indonesia itu kecuali Jakarta itu ada 4 pemilihan anggota legislatif. Nah, Jakarta 3 karena kita tidak punya DPRD kota. Ya. Nah, tetapi kemudian digabung dengan 1 pemilihan lain lagi yang besar, yang memang populer, pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, karena digabungkan itu jadi ada 5 pemilihan. Ada 5 surat suara, ada 5 kotak tersedia nantinya gitu ya. Nah, jadi
Tapi mencoblosnya sebetulnya prinsipnya sama. Pastikan kita memilih calon yang satu calon gitu ya, calon yang jelas yang kita maksudkan gitu. Kalau kita memilih dua calon kan membingungkan. Ini maksudnya yang mana? Itu menjadi tidak sah. Jadi harus jelas satu calon yang kita pilih gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi perbedaannya 5 kotak suara tadi ya. Iya, aja jumlah pemilihannya bedanya jumlah ya. Pemilihannya. Ya. Kita nanti masih akan ngobrol lebih lanjut ya sama Pak Hadar. Betul sekali, tetaplah bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Oke Pak Hadar, ini kembali kita sama-sama ya mensosialisasikan. Kan sudah nggak boleh kampanye, nggak boleh bicara soal Minggu itu tenang. ya. Betul Ayo, ya. tenang. Artinya kita ingatkan kembali buat pemirsa semuanya kalau sekarang sudah masa-masa untuk kita fokus mengenai bagaimana cara memilih besok ya di sana. Atau yang belum menentukan kita akan memilih siapa gitu. Mari kita berpikir dalam 3 hari ini kan kira-kira. Karena sudah tenang itu tadi ya, nggak ada pengaruh-pengaruh gitu. Betul. Nah, kemudian ini memberikan juga pengetahuan kepada masyarakat juga untuk mereka yang ingin memilih tapi kembali KTP-nya tidak sesuai ya begitu. Belum sempat ngurus A5. Itu bagaimana itu prosedurnya? Apakah bisa juga? Apakah masih bisa Pak? Jadi gini, Kira-kira apa kita yang harus dilakukan? masih beda-bedakan dulu situasinya ya. Pada dasarnya pemilih itu harus terdaftar. Ya, terdaftar itu ada di dalam daftar pemilih tetap. Nah, tetapi kemudian ada yang bisa pindah memilih. Ada batas waktunya kan kemarin ada 30 hari sebelum hari H, kemudian diundur sampai 7 hari sebelum hari H. Nah, jadi harus masuk di dalam proses itu kalau mau pindah. Dan itu nanti akan mendapat formulir A5 namanya ya. Nah, tetapi sekarang ada juga situasi di mana sama sekali dia tidak ada di dalam daftar. Ya, apakah masih bisa memilih? Masih ada kesempatan. Syaratnya adalah harus punya KTP elektronik atau surat keterangan yang sudah merekam tersebut. Karena ada memang proses pembuatan KTP elektronik kita ini cukup panjang, belum seluruh warga punya kan gitu. Nah, kalau toh tidak punya, ada kemarin diberikan ruang untuk merekam. Kemudian kalau sudah terekam mendapat surat keterangan telah merekam untuk digunakan untuk memilih. Nah, jadi bisa itu. Nah, sekarang memilihnya di mana? Dan tadi saya katakan masih ada kesempatan. Memilihnya harus di TPS yang alamatnya sesuai dengan alamat yang ada di KTP elektronik itu atau yang di surat keterangannya. Jadi tidak bisa di semua lokasi TPS. Misalnya KTP elektronik saya di daerah, di Bukit Tinggi misalnya. Boleh nggak saya kemudian tidak terdaftar memilih di Jakarta? Jawabannya tentu tidak boleh. Nah, di situ memang ada sistem kita memang ada tidak terlalu mudah juga ya dalam hal ini khususnya buat mereka yang belum sempat menata administrasi sejak awal gitu. Nah, kita kembali boleh memilih di lokasi tersebut sesuai dengan alamatnya. Nah, kapan memilihnya? Milih itu kan mulai dari jam 7 pagi dibuka sampai jam 1 siang. Betul. Nah, untuk tipe yang belum terdaftar tetapi menggunakan KTP elektronik ini, maka dia masuk dalam tipe pemilih khusus. Nanti akan dicatat masuk namanya daftar pemilih khusus. Dan itu dilayani di 1 jam terakhir saja. Jadi kalau ada kondisi seperti ini, jangan ragu, masih ada kesempatan, tetapi ke TPS yang sesuai dengan KTP elektroniknya, datanglah menjelang jam 12. Nah, kalau pagi-pagi pasti akan ditolak. Menjelang jam 12. Jadi jelang-jelang penutupan ya, baru datang. Di 1 jam terakhir ya. 1 jam terakhir, memang juga catatannya sepanjang surat suaranya masih ada. Nah gitu juga ya. Jadi gitu. kemarin kan sempat juga akan ada penambahan karena membludaknya itu kan pemilih tambahan
sebagainya. Begitu. Ya Begitu. kita harapkan semoga suara-suaranya juga cukup. Cukup, Nah tapi Pak tersedia, Hadar, ya. ada survei dari salah satu lembaga survei terakhir Indikator Politik Indonesia itu yang menyatakan bahwa kemungkinan besar angka golput itu diprediksi masih cukup tinggi, 20% itu paling sedikit begitu. Dan undecided votersnya juga masih sekitar 9,2%. Nah di masa tenang ini kira-kira kenapa masih bisa tinggi seperti itu gitu Pak? Ada nggak hal-hal yang dilakukan dari teman-teman NetGrid untuk menekan angka golput dan ayo memilih gitu? Iya betul. Jadi selama ini memang kami di NetGrid ataupun juga banyak organisasi yang memang peduli tentang pemilu itu sangat peduli dengan bahwa kita ini perlu memilih. Jadi jangan kita sia-siakan hak yang kita punya itu, hak yang bisa digunakan hanya 5 tahun sekali loh gitu ya. Nah, perlu melihat bahwa memilih itu bukan sekedar saja kita memilih calon pemimpin, sekedar saja kelihatan begitu ya. Oke, siapa nih yang kelihatannya keren, apa program dan sebagainya. Tapi sebetulnya kita juga ikut menentukan agenda negara kita itu ke depan akan seperti apa. Sebetulnya gitu. Di setiap para calon itu kan di belakangnya atau yang bahkan kemudian disajikan itu kan ada visi, misi dan program-programnya. Nah, apalagi kalau kemudian kita punya pasangan calon yang sangat jelas. Yang satu akan membawa kemana, yang satu akan mempunyai kebijakan kemana, misalnya gitu ya. Nah ini kan pilihan. Betul. Nah, jadi sebetulnya kita sebagai warga itu punya kesempatan dan sebetulnya juga punya. Tapi masih banyak yang belum berpikir seperti itu nih Pak. Jadi kira-kira kalau NetGrid, NetGrid apa nih kira-kira yang dilakukan? Jadi dalam 3 hari ini kalau toh memang masih ada bayangan masih belum tahu memilih siapa, ayolah jadi nggak usah ikut misalnya. Atau bahkan ada yang memang ini yang betul-betul golput nih ya. Kalau yang golput besar tadi persentasenya 20, ada yang belum bisa menetapkan. Itu sebetulnya gambaran orang yang mungkin tidak bisa datang atau tidak mau datang ke TPS. Tapi alasannya justru banyak sebetulnya. Tapi yang golput saya lihat itu alasan adalah memang dia nggak percaya betul dengan pemilu kita. Yang ini kayaknya nggak cocok, itu nggak cocok, nggak ada gunanya pemilu misalnya. Nah, gimana tuh? Jadi begini, kalau menurut saya, masa sih kita tidak mampu melihat di antara calon itu kok nggak ada yang lebih baik daripada yang lainnya misalnya gitu kan? Itu satu. Yang kedua tadi ada fungsi bahwa kita menentukan agenda gitu ya. Jadi pasti ada yang terbaik gitu kurang lebih ya Pak Hadar. Nah kalau kita nggak milih, misalnya Mbak Maria, mohon maaf ya, nanti justru yang bisa menang adalah calon yang kita justru paling tidak inginkan terpilih. Nah itu harus dicatat. Jadi dan kita nggak bisa protes karena kita nggak ikut milih. Oke Pak Hadar. Karena kita tidak hadir, suara kita tidak nyampe. Waktu kita udah habis, padahal obrolan kita masih seru ya. Terima kasih pokoknya intinya jangan lupa milih. Ayo kita semua jangan takut datang ke TPS tanggal 17 April. Tetap akan tertib, tenang semuanya karena ada TNI Polri yang menjaga di sana. Jadi ayo milih Marvin. Betul sekali. Dan tetaplah bersama kami saat pagi Indonesia.